Timnas Indonesia dikabarkan dapat tambahan 4 pemain keturunan Gerd A lagi. Top skor Liga 2 digadang-gadang masuk daftar panggil ke skuad Garuda. Elkan Bagot ramai diberitakan tolak panggilan Timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan proses Laudero, CP Lopez dan Dian Cim rampung awal Maret ini. Sadil Lamdani dikonfirmasi kembali tak dipanggil ke skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot, bek yang pernah menjadi andalan Timnas Indonesia, sedang jadi sorotan publik. Hal itu dikarenakan Elkan Bagot dikabarkan menolak secara halus panggilan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bulan Maret 2025 akan melawan Bahrain serta Australia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Elkan Bagot diduga menolak gabung Timnas Indonesia di kedua pertandingan tersebut. Mengutip dari beberapa sumber, Elkan Bagot bukannya tak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Namun Elkan Bagot sendiri yang diduga memilih untuk menolak tawaran gabung Timnas Indonesia. Tepatnya pada 2 pertandingan melawan Bahrain dan juga Australia nanti. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Sedangkan pertandingan melawan Bahrain hanya berselang 5 hari, yaitu tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia akan digelar di markas Australia. Sedangkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain akan digelar di Stadion GBK. Ada penyebab mengapa Elkan Bagot menolak tawaran untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Elkan Bagot memilih untuk fokus pada klubnya tempat ia bermain. Elkan Bagot saat ini bermain bersama dengan Blackpool FC di Liga 3 Inggris. Sepanjang bulan Januari 2025, Elkan Bagot terus dimainkan oleh pelatihnya di Blackpool FC sebagai pemain bertahan. Bahkan Elkan Bagot juga turut memberikan 1 assist untuk Blackpool FC pekan lalu. Patrick Kluivert dikabarkan tertarik panggil top skor Liga 2 2025 untuk laga melawan Bahrain dan juga Australia. Kompetisi Liga 2 2024-2025 resmi berakhir, tepatnya pada Rabu 26 Februari 2025. Hasilnya PSM Yogyakarta keluar sebagai juara setelah menang 2-1 atas Bayangkara FC. Namun untuk status top skor kompetisi, tidak jatuh kepada pemain PSM Yogyakarta ataupun Bayangkara FC. Gelar top skor didapatkan oleh winger Persipura Jayapura, yakni Ramai Rumakik. Secara luar biasa, pemain yang pernah membela Timnas Indonesia ini mengemas 21 gol hanya dari 19 pertandingan. Di posisi 5 pencetak gol terbanyak, Ramai Rumakik mengalahkan sejumlah pesepak bola asing beken di Liga 2. Sebut saja bomber PSM Yogyakarta, Rafael Lavinya yang mencetak 20 gol, Juninho Cabral PSMS Medan dengan 15 gol, Dery Kofre Persiraja 14 gol, dan juga Ezekiel Enduasel Persela Lamongan 13 gol. Aksi menggila disajikan oleh Ramai Rumakik saat Persipura Jayapura menang 8-0 atas Rans Nusantara. Di laga tersebut, Ramai Rumakik mengemas 6 gol ataupun bisa disebut double hat-trick. Ketimbang pemain depan manapun yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, catatan gol Ramai Rumakik paling mentereng. Ramadan Selantang digadang-gadang sebagai penyerang lokal terbaik saat ini, baru mencetak 4 gol di Liga 1. Dengan penampilan gemilang Ramai Rumakik, bukan tak mungkin Ramai Rumakik akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Aroma Belanda makin kental di Timnas Indonesia. Ada 4 pemain asal Belanda digadang-gadang akan dijadikan pemain naturalisasi selanjutnya. Keinginan menambah naturalisasi setelah Patrick Kluivert ditunjuk melatih Timnas Indonesia. Apabila keempatnya resmi bergabung, maka skuad Garuda akan makin mewah. Lantas siapa saja keempat pemain ini akan dinaturalisasi? Pertama ada Jan Marcin. Ya, fullback kiri Aston Villa, Jan Marcin juga masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini memiliki harga pasar 556 miliar rupiah. Adanya deretan pelatih asal Belanda bakal menjadi angin segar untuk Jan Marcin untuk bergabung dengan skuad Garuda. Yang kedua ada Jadon Osterwolde. Bintang Fenerbahce Jadon Osterwolde layak dipertimbangkan Timnas Indonesia untuk menambah kekuatan di pos bek kiri pertahanan skuad Garuda. Seperti diketahui, Jadon Osterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname. Secara rekam jejak karir, Jadon Osterwolde memiliki rekam menawan yang pernah bergabung dengan Twente, Parma hingga terkini jadi andalan Fenerbahce.
Kabarnya saat ini, asisten pelatih skuad Garuda yakni Alex Pastor sudah menemui dan berbicara langsung dengan sang pemain di Turki. Yang ketiga ada Pascal Struijk. Sosok bintang Leeds United itu, Pascal Struijk juga sempat masuk dalam daftar timnas Indonesia. Namun sayang, pemain 24 tahun tersebut memutuskan untuk menolak tawaran dari timnas Indonesia. Padahal sejatinya Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari ayahnya. Alasan Pascal Struijk menolak tawaran timnas Indonesia karena ia masih berharap mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Meski begitu kan timnas Indonesia untuk bisa ubah keputusan Pascal Struijk terbuka lebar. Terlebih dirinya hingga saat ini belum memiliki caps bersama dengan timnas Belanda senior. Terlebih di posisinya pada skuad timnas Belanda sudah banyak dihuni oleh gelandang-gelandang berkualitas lainnya yang secara rekam jejak lebih mentereng ketimbang Pascal Struijk. Dan yang terakhir adalah Milano Manhoef. Ya, keempat ada Milano Manhoef yang kini menjadi satu di antara nama pemain yang dipertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Winger kanan kelahiran Belanda tersebut memiliki posisi murni sebagai sayap kanan. Di sisi lain, dalam bio Instagram Milano Manhoef juga menyematkan 3 negara garis keturunannya yakni Belanda, Suriname, dan juga Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terbaru perihal naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Ketiganya yakni Emil Audero, Dan James, dan juga Joey Pelopesi. Erick Thohir telah mengajukan secara resmi naturalisasi ketiganya kepada Menpora RI yakni Dito Aryo Tejo. Proses selanjutnya dikirim ke Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas dan juga Presiden Prabowo Subianto. Kamis 27 Februari 2025, suratnya sudah di Pak Menpora, semua administrasi kesehatan, interview sudah baik. Dari Pak Menpora mestinya Kamis ataupun Jumat. Harus dikirim ke Menteri Hukum supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menargetkan naturalisasi ketiganya bisa selesai pada awal Maret 2025. Sehingga Emil Audero, James, dan juga Pelopesi bisa diproses berpindahan federasi ke FIFA. Tepatnya pada tanggal 7 sampai 10 Maret 2025. Lalu kita register ke FIFA antara tanggal 7 sampai 10 Maret 2025. Kalau lewat tanggal 10 Maret 2025, ia tidak bisa berregister, ucap Erick Thohir. Ya, kita berusaha. Ini Pak Sekjen PSSI lagi mengawal. Saya yakin para menteri, Pak Menpora mendukung. Beliau sudah sebutkan di publik juga. Pak Menkum juga mendukung. Kemarin kami rapat di FGD dan Komisi 10 mengenai blueprint sepak bola tadi malam sampai jam 11. Beliau semua di Komisi 10 mendukung ini rencana-rencana kita. Coba dorong untuk percepatan, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Skuad Garuda bakal berhadapan dengan Australia dan juga Bahrain. Timnas Indonesia akan melawan Australia dan juga Bahrain untuk laga-laga penting. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert kabarnya sudah menentukan 27 pemain untuk melakukan proses latihan ataupun TC jelang berhadapan dengan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya beredar kabar nama-nama pemain lama seperti Elkan Bagot dan juga Sadil Ramdhani masuk dalam radar pelatih asal Belanda tersebut. Akan tetapi waktu yang semakin dekat, ternyata Sadil Ramdhani tidak mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sadil Ramdhani. Pemain Sabah FC ini mengaku belum dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sampai dengan sejauh ini. Sebelumnya ada nama Elkan Bagot yang disebut sudah dihubungi oleh Kluivert. Namun pemain Blackpool FC itu kabarnya menolak panggilan dan memilih untuk bermain bersama dengan klubnya. Tidak ada pemanggilan timnas Indonesia, kata Sadil Ramdhani. Seperti diketahui, Sadil Ramdhani sama seperti Elkan Bagot tak lagi masuk ke timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Pelatih sebelumnya Sintayong lebih memilih membawa pemain lain. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, tentu ada harapan baru untuk Sadil Ramdhani dan juga Elkan Bagot. Tetapi Sadil mengaku sampai saat ini masih belum dihubungi oleh Patrick Kluivert. Lebih lanjut, Sadil Ramdhani mengaku menyerahkan keputusan pemanggilan pemain tim nasional kepada pelatih. Menurutnya skuad Garuda kini punya pemain-pemain berkualitas. Soal timnas saya rasa berjalan dengan baik. Banyak pemain baru dan semuanya memiliki kualitas. Mereka bermain di Eropa, jadi itu buat contoh kita anak bangsa Indonesia buat seperti mereka, pungkas Sadil Ramdhani. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Stadium
pada 20 Maret 2025 mendatang. Setelah itu skuad Garuda akan kembali bermain saat berhadapan dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Tentu harapannya semoga Sahriel Hamdani dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.